Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Mardia dan rekan saya Hutriami. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang aljabar boolean. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi aljabar boolean. Aljabar boolean ini dapat kita definisikan secara abstrak dalam beberapa cara. Tapi cara yang paling kukuh adalah dengan menspesifikasikan unsur-unsur pembentuk dan operasinya. Seperti misalnya di sini terdapat operator biner, yaitu ada tanda positif dan juga titik, yaitu sebagai tanda kali. Selanjutnya di sini juga ada operator uner atau pembalik yang memiliki tanda komplement. Selanjutnya B, himpunan yang didefinisikan pada operator penjumlahan, perkalian, dan komplement. Nah, 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B. Jadi tupelnya itu B penjumlahan, perkalian, komplement 0, 1 disebut sebagai aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C dalam himpunan B berlaku aksioma sebagai berikut ini, yaitu yang pertama ada identitas. Identitas itu adalah saat satu bilangan atau variabel dilakukan operasi terhadap dirinya atau angka tersebut, maka angka menghasilkan bilangan tersebut. Seperti contohnya, A ditambah 0 sama dengan A. A dikali 1 sama dengan A, yaitu hasilnya tetap angka tersebut. Nah, yang kedua, komutatif, yaitu saat kondisi dua variabel dijumlahkan, maka urutannya itu hasilnya itu sama. Contohnya ini A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jika perkaliannya yaitu A dikali B, maka hasilnya B dikali A. Nah, yang ketiga distributif, yaitu seperti contohnya ini A dikali B ditambah C, maka hasilnya itu A dan B dikalikan menjadi A dikali B, terus ditambah, kemudian A dan C itu dikalikan jadi A dikali B ditambah A dikali C. Nah, yang berikutnya A ditambah B dikali B. A ditambah B dikali C. Nah, hasilnya itu menjadi penjumlahan, yaitu A ditambah B, kemudian di tengahnya itu dikalikan, kemudian A ditambah C. Nah, yang selanjutnya komplement, yaitu di sini seperti pembalik suatu variabel ditambahkan dengan komplement, maka hasilnya 1. Saat dikalikan komplement dari variabel itu, maka hasilnya adalah 0. Seperti contoh A ditambah A komplement sama dengan 1. Sedangkan perkaliannya A dikali A komplement sama dengan 0. Dengan catatan, untuk mempunyai sebuah aljabar boolean harus diperhatikan yang pertama, elemen-elemen himpunan B apa saja. Yang kedua, kaidah atau operasi untuk operator biner dan operator unernya seperti apa. Yang ketiga, himpunan B bersama operator biner dan operator uner
tersebut memenuhi keempat aksioma, yaitu identitas, komutatif, distributif, dan komplemen. Selanjutnya yaitu materi aljabar boolean dua nilai. Aljabar boolean dua nilai merupakan aljabar boolean yang penerapannya beragam, sehingga merupakan aljabar boolean yang sering digunakan. Aljabar boolean dua nilai, di mana himpunan B-nya elemennya itu ialah 0 dan 1. Operator binernya berupa penjumlahan dan perkalian. Operator unernya berupa komplement. Dan aljabar boolean dua nilai ini kaidah untuk operator biner dan operator uner ditunjukkan pada tabel di bawah. Jika nilai A-nya 0, B-nya 0, maka A kali B yaitu 0 dan A tambah B-nya 0. Jika A0, B1, maka A kali B-nya 0, A tambah B-nya itu 1. Jika A1, B0, maka A kali B-nya itu 0, dan A tambah B-nya itu 1. Nah, jika nilai A-nya 1, B-nya 1, maka A kali B itu 1, A tambah B itu 1. Jika hanya 0, A aksennya berarti 1. Jika hanya 1, berarti A aksennya 0. Nah, aljabar boolean dua nilai ini, dia keempat aksiomanya itu harus terpenuhi. Selanjutnya, kita mengecek apakah memenuhi keempat aksioma. Aksioma pertama itu kan identitas. Ini dia jelas berlaku karena dari tabel dapat terlihat bahwa ketika 0 tambah 1 dan 1 tambah 0 itu hasilnya 1. Nah, ketika 1 kali 0 atau 0 kali 1 itu dia sama dengan 0. Untuk aksioma yang kedua itu ada komutatif. Ini dia jelas berlaku dengan melihat simetri tabel operator binernya. Selanjutnya yang ketiga itu ada distributif. Yang pertama ketika A kali B tambah C dia sama dengan A kali B ditambah A kali C. Ini dia dapat ditunjukkan benar dengan membuat tabel kebenaran yang ada di bawah ini. Selanjutnya yang kedua, ketika AA tambah B kali C, itu dia sama dengan A tambah B kali A tambah C. Ini dapat ditunjukkan benar dengan membuat tabel kebenaran seperti cara yang pertama tadi. Yang aksioma keempat itu ada komplement. Ini dia jelas berlaku karena diperlihatkan bahwa ketika A tambah A aksen sama dengan 1. Karena 0 tambah 0 aksen sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Dan 1 ditambah 1 aksen sama dengan 1 tambah 0 sama dengan 1. Kedua, ketika A kali A itu dia sama dengan 0. Karena 0 kali 0 aksen sama dengan 0 kali 1 sama dengan 0. Dan 1 kali 1 aksen sama dengan 1 kali 0 sama dengan 0. Nah, karena keempat aksioma ini sudah terpenuhi, maka terbukti bahwa himpunan B elemen 0 dan 1 ini bersama-sama dengan operator biner, penjumlahan, dan perkalian. Operator komplementnya merupakan aljabar boolean. Nah, yang selanjutnya ekspresi boolean. Ekspresi boolean dibentuk dari elemen-elemen B dan atau peubah-peubah yang dapat dikombinasikan satu sama lain dengan operator penjumlahan, perkalian, dan komplement. Contohnya, ekspresi boolean itu bisa dinyatakan dengan angka, variabel, atau dengan penjumlahan dua variabel, perkalian dua variabel, atau seperti di sini komplement B ditambah A dikali B dikali komplement C ditambah komplement B dan sebagainya. Selanjutnya yaitu prinsip dualitas. Misalkan S adalah kesamaan atau identiti di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator penjumlahan, perkalian, dan komplement. Jika pernyataan dual dari S diperoleh dengan cara mengganti kali dengan tambah dengan kali, 0 dengan 1, 1 dengan 0, dan operator komplement tetap apa adanya. Maka kesamaan dual dari S
juga benar. Contohnya, tentukan dual dari yang pertama. A tambah 0 sama dengan A. Maka dualnya A kali 1 sama dengan A. Yang kedua, contohnya A kali 1 dikali 0 tambah A aksen sama dengan 0. Maka dualnya A tambah 0 ditambah 1 kali A aksen sama dengan 1. Contoh ketiga, A kali A aksen ditambah B sama dengan AB. A kali B. Maka dualnya A ditambah A aksen kali B sama dengan A tambah B. Contoh yang keempat, A tambah B dikali B tambah C sama dengan A kali C ditambah B. Maka dualnya A kali B ditambah B kali C sama dengan A tambah B kali A tambah C kali B. Contoh yang terakhir, kelima. Itu A tambah 1 dikali A tambah 0 sama dengan A. Maka dualnya A kali 0 ditambah A kali 1 sama dengan A. Baik, yang selanjutnya itu hukum-hukum aljabar boolean. Ada banyak ya hukum-hukum aljabar boolean ini, yaitu yang pertama ada hukum identitas, hukum idempoten, hukum negasi atau komplemen, hukum dominasi, hukum involusi, hukum penyerapan, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum De Morgan, dan juga hukum 0/1. Nah, yang menarik dibahas ini itu ya yaitu hukum De Morgan. Nah, di sini ada contoh kan, A ditambah B komplemen sama dengan A komplemen B komplemen. Nah, kita tinggal memasukkan komplemennya itu di antara variabelnya ini. Begitu juga dengan yang di bawah. A dikali B komplemen sama dengan A komplemen ditambah B komplemen. Jadi, hukum-hukum aljabar boolean ini teman-teman gunakan nanti untuk menyederhanakan suatu fungsi boolean. Selanjutnya yaitu fungsi boolean. Fungsi boolean disebut juga fungsi biner, adalah pemetaan dari himpunan B pangkat N ke himpunan B melalui ekspresi boolean yang dapat dituliskan sebagai berikut. Itu F fungsi kan, fungsi himpunan B pangkat N menjadi himpunan B. Yang dalam hal ini himpunan B pangkat N adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda N, ordered n tuple, di dalam daerah asal himpunan B. Setiap ekspresi boolean tidak lain merupakan fungsi boolean. Nah, misalnya sebuah fungsi boolean adalah fungsi x, y, z sama dengan x, y, z ditambah x aksen y ditambah y aksen z. Fungsi f memetakan nilai-nilai pasangan terurut ganda 3, yaitu x, y, z ke himpunan 0 dan 1. Contoh pasangan terurut ganda 3. Itu ada 1, 0, 1. Yang berarti x-nya itu 1, y-nya itu 0, dan z-nya 1. Sehingga fungsi 1, 0, 1 itu sama dengan, sesuai dengan fungsi di atas tadi. Jadinya 1 kali 0 kali 1 ditambah 1 aksen kali 0 ditambah 0 aksen kali 1. Sama dengan 0 tambah 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah, contoh fungsi boolean yang lain itu ada fungsi x sama dengan x. Yang kedua ada fungsi xy sama dengan x aksen y ditambah xy aksen ditambah y. Yang ketiga ada fungsi xy itu sama dengan x aksen, y aksen. Yang keempat fungsi xy itu sama dengan x, y aksen. Yang kelima itu ada fungsi xyz sama dengan xyz aksen. Setiap peubah di dalam fungsi boolean termasuk dalam bentuk komplemennya disebut literal. Contohnya fungsi h,
X, Y, Z sama dengan X, Y, Z aksen. Pada contoh ini terdiri dari 3 buah literal, yaitu ada X, Y, dan Z aksen. Nah, contohnya, diketahui fungsi boolean, fungsi X, Y, Z sama dengan X, Y kali Z aksen. Nyatakan H dalam tabel kebenaran. Nah, penyelesaiannya ini berarti kita harus mencari dulu nih nilai X, Y, dan Z aksennya. Nah, gimana cara nyari nilai X, Y? Cari nilai X ini kita lihat di tabel X-nya. Tabel X dan tabel Y. Nah, jika nilai X-nya ini 0 dan Y ini 0, jadi kan 0 kali 0. Nah, hasilnya berarti 0. Hasilnya itu ada di tabel 2 dari kanan. Tabel X, Y. Hasilnya 0. Jadi, X 0 kali Y 0, berarti hasilnya 0. Jika X-nya 0, Y-nya 0, berarti hasilnya 0. Nah, gitu terus. Jika X-nya 0, Y-nya 1, berarti hasilnya 0. Jika X 0, Y-nya 1, berarti 0 kali 1, hasilnya tetap 0. Itu terus sampai ke bawah. Jika X-nya 1, Y-nya 1, berarti X kali Y, hasilnya 1. Nah, setelah sudah didapat nih nilai X-nya ada 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Jadi kita cari nilai Z-nya. Z aksen. Nah, cari nilai Z aksennya itu kita lihat tabel dari Z. Itu kan ada tabel di Z itu ada 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, cara mengubah ke Z aksennya itu gampang. Tinggal kebalikannya saja. Misalnya Z-nya 0, berarti Z aksennya 1. Itu jawabannya ada di tabel paling kanan. Nah, jika Z-nya 1, berarti Z aksennya 0. Begitu seterusnya. Jika Z-nya 0, berarti Z aksennya 1. Jadi nanti dapat hasil Z aksennya itu ada 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Nah, setelah sudah dapat X, Y, dan Z aksennya, baru kita kalikan. X-nya 0. Z aksennya 1, berarti 0 kali 1, hasilnya 0. Nah, di tabel ini, di tabel F, fungsi X, Y, Z sama dengan X, Y kali Z aksen. Situ hasilnya. Jika X 0, Z aksennya 1, maka hasilnya 0. Jika X, Y 0, Z aksennya 0, maka hasilnya 0. Jika X, Y 0, Z aksennya 1, hasilnya 0. Jika X, Y 0, Z aksennya 0, hasilnya 0. Jika X, Y 0, Z aksennya 1, maka hasilnya 0. Jika X, Y 0, Z aksennya 0, hasilnya 0. Jika X, Y 1, Z aksen 1, hasilnya 1. Jika X, Y 1 kali Z aksennya 0, berarti 1 kali 0, 0. Oke, selanjutnya yaitu bentuk kanonik. Ekspresi boolean yang menspesifikasikan suatu fungsi dapat disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama ada sebagai penjumlahan dari hasil kali atau sum of product, disingkat dengan SOP. Yang kedua ada sebagai perkalian dari hasil jumlah atau product of sum, singkat dengan POS. Dan ini juga ada istilah minterm dan maxterm. Nah, minterm ini ialah suku di dalam ekspresi boolean yang mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil kali. Sedangkan maxterm itu dia suku dalam ekspresi boolean mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil jumlah. Contohnya, yang pertama, fungsi X, Y, Z sama dengan X aksen, Y aksen, Z aksen ditambah X, Y aksen, Z ditambah X, Y, Z. Nah, ini tuh termasuk contoh dari SOP. Kenapa? Karena dia berupa penjumlahan dari hasil kali. Nah, di contoh yang pertama ini, dia memiliki 3 minterm, yaitu X aksen, Y aksen, Z aksen. Yang kedua ada X, Y aksen, Z. Yang ketiga ada X, Y, Z. Nah, kenapa disebut minterm? Karena dia berupa hasil kali. Contoh yang kedua, itu ada fungsi G X, Y, Z sama dengan X tambah Y tambah Z dikali X tambah Y aksen tambah Z dikali X tambah Y aksen tambah Z dikali X aksen
tambah Y tambah Z aksen dikali X aksen tambah Y aksen tambah Z. Ini tuh contoh dari POS. Kenapa POS? Karena dia perkalian dari hasil jumlah. Dari sini dia ada memiliki 5 buah maxterm. Yang pertama ada X tambah Y tambah Z. Yang kedua ada X tambah Y aksen tambah Z. Yang ketiga ada X tambah Y aksen tambah Z aksen. Yang keempat ada X aksen tambah Y tambah Z. Dan yang terakhir itu ada X aksen tambah Y aksen tambah Z. Nah, gimana sih cara membentuk minterm dan maxterm ini? Cara untuk membentuk minterm itu dia setiap ubah yang bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplement. Sedangkan yang bernilai 1 itu dinyatakan tanpa komplement. Sedangkan maxterm itu kebalikannya. Jadi yang bernilai 0 itu dia tanpa komplement. Sedangkan yang bernilai 1 itu dalam bentuk komplement. Nah, contohnya dari 2 tabel ini. Yang sebelah kiri itu tabel untuk yang 2 suku, yang kanan untuk yang 3 suku. Contohnya yang di 2 suku. Misalnya di sini kan nilai X-nya 0, nilai Y-nya 0. Itu untuk yang minterm, sukunya berarti dia ada, tadi kan yang minterm kalau yang 0, berarti dia bentuknya komplement. Jadinya X aksen, Y aksen. Nah, kalau yang minterm ini dilambangkan dengan yang M kecil. Di sini M kecil, lambangnya M kecil 0. Nah, sedangkan kalau maxterm tadi, kalau dia 0, berarti kan tanpa komplement. Kalau yang maxterm, kalau yang minterm tadi, kalau 0 pakai komplement. Kalau yang maxterm, kalau 0 dia nggak komplement. Jadi, misalnya X 0, Y 0, maxtermnya sukunya menjadi X tambah Y, dimana dilambangkan dengan M besar, kapital 0. Contohnya lagi, misalnya X-nya 0, Y-nya 1. Berarti yang minterm sukunya X aksen Y, lambangnya M kecil 1. Yang maxtermnya jadi X tambah Y aksen, lambangnya M besar 1. X1, Y 0, berarti X Y aksen. Kalau minterm, lambangnya M kecil. Nah, kalau maxterm, sukunya X aksen tambah Y. Sedangkan lambangnya M besar 2. Yang terakhir, misalnya X-nya 1, Y-nya 1, maka minterm sukunya XY. Maka lambangnya M kecil 3. Kan kalau yang maxtermnya jadi X aksen tambah Y aksen, dimana lambangnya itu M besar 3. Itu berlaku juga dengan yang sukunya 3. Seperti tabel di sebelah kanan. Nah, contoh soal. Nyatakan fungsi boolean di bawah ini dalam bentuk kanonik, SOP, dan POS. Jadi kita cari penyelesaian yang SOP. Kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1. Nah, berarti nilai fungsinya itu 1. Itu ada 001, 100, 111. Nah, 001 itu maksudnya apa? Itu dimana nilai X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Itu kan ada di tabel yang atas nih. Itu dia hasilnya berapa? Di sini hasil fungsinya kan 1. Nah, yang hasil fungsinya itu 1 itu kan ada yang X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Ada yang X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0. Ada yang X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1. Maka fungsi booleannya dalam bentuk kanonik SOP adalah fungsi X, Y, Z sama dengan X aksen kali Y aksen kali Z ditambah X Y aksen, Z aksen ditambah X, Y, Z. Nah, ini tuh dari mana? Itu dari tabel ini, yang di bawahnya ini. Sekarang tadi, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Kan ini SOP nih. SOP kan itu dia dalam bentuk minterm. Nah, jadi kita tengok minterm. Tadi X0, Y0, Z1. Itu sukunya apa? Sukunya X aksen, Y aksen, Z. Nah, yang X1, Y0, Z0. Sukunya X, Y aksen, Z aksen. Nah, kalau yang X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1, sukunya apa? Yaitu X, Y, Z. Atau bisa juga dengan dalam bentuk lambangnya. Jadi, fungsi X, Y, Z sama dengan, nah, lambangnya tadi apa? Lambang yang X aksen, Y aksen, Z, lambangnya itu M kecil
1. Dan jadi kecil 1 ditambah kecil 4 tambah yang kecil 7 sama dengan sigma 147. Nah, untuk yang POS itu berarti dia kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0. Jadi dia yang nilai fungsinya 0 itu ada 0, 0, 0. X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Itu kan hasilnya 0. Ada yang 0, 1, 0, ada 0, 1, 1, 1, 0, 1, dan 1, 1, 0. Maka fungsi booleannya dalam bentuk kanonik POS adalah fungsi X, Y, Z sama dengan X tambah Y tambah Z dikali X tambah Y aksen tambah Z dikali X tambah Y aksen tambah Z aksen dikali X aksen tambah Y tambah Z aksen dikali X aksen tambah Y aksen tambah Z. Nah, ini dari mana? Ini sama dari tabel yang di bawah. Nah, tapi kan ini dia bentuknya POS. Kalau POS berarti dia tabelnya dilihat tabelnya max-term. Sini tadi kan X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0, berarti suku max-term-nya itu X tambah Y tambah Z. Nah, untuk yang X0, Y1, Z1, sukunya X tambah Y aksen tambah Z. Nah, kalau X0, Y1, Z1, berarti sukunya X tambah Y aksen tambah Z aksen. Kalau X1, Y0, Z1 berarti sukunya X aksen tambah Y tambah Z aksen. Dan kalau X-nya 1, Y1, Z-nya 0 berarti sukunya X aksen tambah Y aksen tambah Z. Atau dalam bentuk lainnya yaitu dalam bentuk lambangnya. Jadi fungsi X, Y, Z sama dengan tadi X tambah Y tambah Z lambangnya apa? M besar karena dia max-term. M0 kali M2 kali M3 kali M5 kali M6 sama dengan Pi 02356. Nah, kalau yang POS dia lambangnya Pi, kalau yang SOP lambangnya sigma. Selanjutnya, konversi antar bentuk kanonik. Misalkan F adalah fungsi boolean dalam bentuk SOP dengan 3 peubah. Fungsi X, Y, Z sama dengan notasi SOP yaitu 1, 4, 5, 6, 7. Dan F aksen adalah fungsi komplement dari F. F aksen X, Y, Z sama dengan notasi SOP 0, 2, 3 sama dengan MO M0 ditambah M2 ditambah M3. Dengan menggunakan hukum De Morgan, kita dapat memperoleh fungsi F dalam bentuk POS, yaitu F aksen X, Y, Z sama dengan F aksen X, Y, Z komplement. Nah, di sini M0 ditambah M2 ditambah M3 komplement. Nah, kita cari komplementnya. M0 aksen dikali M2 aksen dikali M3 aksen. Sehingga diperoleh X aksen, Y aksen, Z aksen komplement dikali X aksen, Y, Z aksen komplement, X aksen, Y, Z komplement. Kemudian diperoleh X ditambah Y ditambah Z. Nah, ini jadi penjumlahan karena di atas itu perkalian. Jadi dia berubah jadi penjumlahan. Kemudian dikali X ditambah Y aksen ditambah Z dikali X ditambah Y aksen ditambah Z. Nah, ini juga sama seperti yang di depan. Kemudian diperoleh M0 ditambah M2 ditambah M3. Nah, hasilnya adalah V023. Jadi, fungsi X, Y, Z sama dengan notasi SOP-nya itu 1, 4, 5, 6, 7. Yang kemudian dapat hasilnya V023. Kesimpulannya, MJ aksen sama dengan MJ. Baik, cukup sekian video pembelajaran yang dapat
kami buat. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri presentasi kami. Terima kasih.